Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Damanhuri. Saya seorang guru pendidikan agama Islam yang mengajar kelas 9 di SMP Negeri 281 Jakarta. Sekaligus saya seorang mahasiswa yang sedang melakukan pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Syarif Hidayatullah. Pada hari ini, Jumat tanggal 9 Mei tahun 2025, saya akan melakukan uji kinerja dengan membuat video praktik pembelajaran yang berjudul Mengenal Imam Mazhab, Ibadah Semakin Mantap. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah awali pembelajaran kita pada hari ini dengan baca doa. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, sebelum Bapak mulai pembelajaran pada hari ini, Bapak absen terlebih dahulu. Nanti yang dipanggil namanya silahkan ucapkan hadir ya. Oke, yang pertama Arjuna saja. Hadir Pak. Yang kedua Aisyah. 3 Antarisa hadir. 4 Afisa. Yang kelima Bunga Aulia. Yang keenam Dinara Aurel hadir. Selanjutnya M Yudan Rakla. Selanjutnya Restia Prameswari. Selanjutnya Syara Ramadhani hadir. Selanjutnya Syakura Syabah hadir. Selanjutnya Sri Indah Lestari hadir. Berikutnya Taufan Anugrah. Terakhir Kelly Amelia. Ya, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Untuk kegiatan berikutnya, mari kita melakukan pembiasaan dengan membaca surat pilihan. Silakan kalian keluarkan handphone kalian masing-masing. Oke, bersamanya dibuka. Coba buka surat An-Nazi'at. Seperti biasa kita awali pembelajarannya dengan membaca surat An-Nazi'at. Cara membacanya nanti seperti biasa Bapak baca ayat yang ganjil, kalian baca ayat yang genap. Oke, ulang. Teknik pembacaannya Bapak membaca ayat yang ganjil, kalian membaca ayat yang genap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa.
ibadah semakin mantap. Ini kalau kita lihat dari judulnya kalau kita lihat ini hubungan apa nak? Sebab akibat. Contoh, kenapa kamu lemes? Sebabnya apa belum? Gitu ya. Tadi sebabnya mengenal imam mazhab. Apa yang akibatnya dari mengenal imam mazhab? Oh, berarti ketika kita setelah mengenal imam mazhab, maka saat kita beribadah, maka ibadah kita semakin mantap. Maksudnya mantap, khusyuk, gitu ya. Ibadah kita semakin khusyuk. Oke, coba lihat sekarang infografisnya. Coba silakan buka infografisnya. Dari gambar yang ada di infografis. Kira-kira apa yang kalian lihat dari gambar yang ada di situ nah? Coba Bapak kasih waktu 2 menit untuk berpikir. Apa gambar yang ada di infografis dalam bab 9? Siapa yang mau jawab? Apa gambar yang terdapat pada infografis di bab 9? Rehan, apa Han? Apa gambar yang terdapat di infografis dalam bab 9? Sumber-sumber dalam istinbat hukum. Sumber-sumber dalam istinbat hukum. Di situ ada gambar apa kita? Itu ada gambar buku. Ada gambar. Kira-kira itu kaitannya kira-kira buku apa nah? Al-Quran ya? Oke, Al-Quran. Kenapa ada gambar buku Al-Quran di sini? Itu ya. Terus ada gambar lagi apa yang ada di infografis bab 9? Ada gambar-gambar muka imam gitu ya. Ada 4 orang. Siapa mereka ini gitu ya? Oke. Nah, pertanyaan Bapak sekarang. Jadi dalam bab ini tujuan pembelajaran dalam bab ini ya. 1. Bahwa peserta didik mampu mendeskripsikan tentang mazhab. Apa sih mazhab? Gitu ya. Yang kedua, peserta didik mengerti dan tahu alasan mengapa kita harus bermazhab ke salah satu dari 4 imam mazhab. Terus tujuan berikutnya, peserta didik mengenal dan tahu 4 imam mazhab. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan mengikuti, meneladani sifat-sifat yang dimiliki oleh imam mazhab. Oke. Tadi Bapak ulang sebentar. Apa judul pembahasan kita pada hari ini? Mengenal imam mazhab, ibadahnya semakin mantap. Kenapa kok bisa dengan mengenal imam mazhab maka saat ibadah kita semakin khusyuk dan mantap? Bapak ambil contoh. Sekarang, sebelum kita beribadah, sholat, ya, sholat. Sebelum kita sholat, kita diperintahkan untuk berwudu, bersuci. Salah satu bersuci ada berwudu, ada tayamum. Kalau nggak punya air Pak, berarti kita tayamum, gitu kan ya? Oke, kalau misalkan ada air, kita berwudu. Oke, saat berwudu, pernah nggak kalian membaca apa sih? Atau ada nggak ayat yang menjelaskan tentang berwudu? Ada, gitu ya. Bunyinya kayak gimana Pak? Ayat tentang berwudu. Oke, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum
famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Itu ayat menjelaskan tentang wudu. Yang ingin Bapak jelaskan sekarang, famsilu wujuhakum gitu. Maka disuruh ngapain? Untuk muka diapain? Membasuh. Nih, yang ingin Bapak tekankan di sini. Membasuh. Yang namanya membasuh, bisa nggak tangan kita basahin pakai air, terus kita tempelin ke muka? Itu sah nggak dalam berwudu? Sah atau tidak? Yo, sah atau tidak? Nggak sah. Kalau begitu artinya apa yang cocok untuk muka? Diapain? Dibasahin. Apa arti kata faksilu? Nah, inilah pentingnya kita mengikuti kepada imam mazhab. Oke, dalam ayat tayamum, satu contoh sekarang. Ketika kita nggak mendapatkan air, maka kita bersucinya menggunakan debu. Syaratnya debunya suci. Terus yang dipakai debunya yang paling halus. Ada nggak dalam Al-Quran ayat yang menjelaskan tentang tayamum? Dalam pelajaran kelas 7 ada. Gimana? Wa illam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Kalau nggak mendapatkan air, maka pergunakanlah debu yang sha'idan thayyiban, yang bersih dan halus. Apa yang diusap pada saat kita bertayamum? Famsahu biwujuhikum. Disuruh ngapain? Disuruh ngapain? Disuruh usap atau disuruh balurin di muka kita? Usap. Diambil debunya, terus diusap. Nah, dari situ aja kita perlu orang yang menjelaskan bagaimana, apa bedanya pada saat berwudu. Kenapa pada saat berwudu kita disuruh membasuh dengan cara mengalirkan airnya di muka. Sedangkan pada saat tayamum cukup kita dengan membasuh debu. Perlu nggak kita, butuh nggak kita kepada orang yang menjelaskan tentang ayat tersebut? Butuh. Siapa mereka yang paham betul tentang tadi hukum-hukum yang berdasarkan yang berasaskan ada di Al-Quran dan hadis? Jawabannya imam madhab. Ketika kita memahami imam madhab, maka ibadah kita semakin mantap dan semakin khusyuk. Kita butuh kepada orang yang menjelaskan makna-makna hukum yang ada di dalam Al-Quran, gitu ya. Oke. Nah, sekarang untuk agar kalian lebih memahami tentang siapa aja imam madhab dan apa sih artinya madhab, maka setelah Bapak bagi nanti ya kelompoknya menjadi 5, kalian Bapak berikan tugas untuk peserta didik, lembar kerja peserta didik. Yang selanjutnya nanti kalian bikin mappingnya, gitu ya, mappingnya. Oke, siap nak ya? Siap. Oke, silakan. Kelompok 1. Mana kelompok 1? Silakan. Ini KPD-nya. Kelompok 2. Silakan kalian baca dulu urutan-urutan yang ada di situ. Selanjutnya kerjakan, ya, kerjakan KPD-nya. Silakan. Semua selesai? Sudah. Siap presentasi ya. Kelompok 4 semuanya sudah selesai? Sudah. Bisa semua jawabnya nak ya? Ada ya semuanya ya? Oke. Siap presentasi. Siap. Oke. Kelompok 5 gimana? Ada pendalaman kan? Enggak kan? Ya. Bisa semuanya jawabnya ya? Oke, siap. Oke. Anak-anak sekalian, gimana? Tugasnya sudah selesai belum? Sudah. Berarti kalau sudah, kita persiapan untuk presentasi dari tiap kelompok. Ya. Kira-kira untuk memulai presentasi dari kelompok yang paling
detik akhir kelompok 5 atau dari kelompok 1? Kelompok 1. Kita ikut kepada suara terbanyak dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju. Siapa perwakilan 3 orang? Silakan dibacakan hasil dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Sebelumnya, saya Muhammad Ryan Fersyah. Saya Muhammad Alika. Saya Muhammad Putri Derus. Satu, secara bahasa mazhab. Mazhab secara bahasa adalah jalan, pendapat, aliran, ideologi, dan paham. Secara istilah adalah pendapat imam mazhab tentang suatu peristiwa, dalam hal ini ibadah atau hukum fikih yang berdasarkan dari Al-Quran atau hadis. 3. Hadis. Sesungguhnya ulama mazhab tersebut adalah pewaris ilmu dan amalan para nabi terdahulu yang wajib kita ikuti dan hormati pendapatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Silakan dibaca hadisnya ya. Innal ulama warasahu al-anbiya innal anbiya lam yuwarisu dinaron wala dirhaman innama warasul akhadha bihi faqad akhadha bihadin wa artinya, sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambil warisan tersebut, ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat At-Tirmidzi di dalam Sunan At-Tirmidzi nomor 2681. Oke, silakan sampaikan yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Ya, boleh. Taklid, coba diulang, jelaskan arti taklid dan berikan contohnya. Siapa yang ingin jawab? Ya, silakan. Taklid adalah mengikuti, menerima perkataan orang lain sedangkan engkau tidak mengetahui alasan dari pendapat tersebut. Contohnya, orang yang melakukan gerakan rukuk dan sujud ketika dia masih mengikuti pandangan gurunya tanpa pernah tahu dari mana dalil yang melandasinya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Gisela Safitri dari kelompok 2. Saya ingin bertanya mengenai pengertian dari hadis itu apa sih? Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi baik berupa ucapan, perbuatan, sifat maupun ketetapan. Ada lagi? Silakan, ada yang ingin bertanyakan lagi, Mas, dari kelompok 1? Oke. Terima kasih dari kelompok 1. Kita berikan aplaus dulu. Oke.
sudah kita dengarkan tadi presentasi dari kelompok 1, selanjutnya silakan untuk kelompok 2 untuk maju presentasi. Silakan perwakilan dari kelompok 2. Perkenalkan diri, silakan. Kenalkan, nama saya Rifki Muhammad Agastia dari kelompok 2. Perkenalkan nama saya Saifana dari kelompok 4. Perkenalkan nama saya Dina Raudal. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah diberikan dalam OPD. Pertama di sini secara langsung dapat
kita harus bermadhab kepada salah satu daripada imam madhab, dan juga istilah-istilah yang ada di dalam imam mazhab. Oke. Bapak simpulkan dari kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini. Ya, sebelumnya Bapak upload, Bapak berikan nilai yang baik ya untuk semua kelompok. Kalian sudah berani maju, kerjasamanya juga bagus, dan juga pada saat memberikan apresiasinya juga bagus gitu nah ya. Coba kita hapus dulu untuk kelompok masing-masing ya. Bapak tutup kegiatan pembelajaran ini. Yang pertama, bahwa mazhab secara bahasa adalah jalan, pendapat, ideologi atau aliran. Oke, ketika kita berjalan secara bahasa itu adalah mazhab. Oh, dia berjalan menuju ke masjid. Oh, dia sedang bermazhab menuju ke masjid. Gitu ya. Tetapi secara istilah yang namanya mazhab adalah pendapat. Ya, pendapat imam mujtahid, imam yang memiliki kapabilitas ilmu, benar-benar menguasai tentang ilmu yang berdasarkan di dalam Al-Quran atau hadis. Menguasai dalam bidang apa? Hukum yang berkaitan bagaimana cara seseorang beribadah. Kita beribadah. Apa pedoman kita pada saat beribadah? Al-Quran dan hadis. Permasalahannya Al-Quran dan hadis itu kan ditulis dan diturunkan dengan bahasa Arab. Apakah semua orang bisa menguasai bahasa Arab? Oh tidak, gitu ya. Maka kepada orang yang membantu kita di dalam memahami tentang nas-nas atau ayat Quran yang berkaitan dengan hukum-hukum pada saat kita beribadah. Maka kita kenal ada berapa imam mazhab? Ada 4 imam mazhab. Siapa aja imam mazhab? Yang pertama Imam Abu Hanifah. Yang kedua Imam Syafi'i. Yang ketiga Imam Maliki. Dan yang keempat Imam Hambali. Oke, keempat orang inilah yang sampai saat ini mazhabnya bisa dipertahankan. Mereka itu tabi'in. Siapa tabi'in? Tabi'in adalah orang yang belajar dan bertemu dengan sahabat. Kalau sahabat tadi apa? Orang yang bertemu kepada Nabi, beriman, dan pada saat mereka wafat dalam keadaan muslim. Gitu ya. Nah, dari kita mengenal bagaimana atau kepribadian mereka pada saat mereka menuntut ilmu, dan bagaimana mereka benar-benar menguasai tentang hukum-hukum yang ada di Al-Quran, maka ketika kita mengikut kepada mereka, apa yang bisa kita dapati hikmahnya? Kita pada saat beribadah benar-benar menjadi mantap, karena orang yang kita ikuti bukan orang yang asal-asalan, memiliki kapabilitas ilmu, gitu ya. Oke, Bapak rasa cukup ya pertemuan kita pada hari ini. Oke, kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Semoga pelajaran yang kita dapati pada hari ini bermanfaat bagi kita dan memberikan nilai positif, manfaat untuk kita dalam beribadah. Itu yang menekuni sifat mereka dalam hal sesungguh-sungguh menuntut ilmu, memiliki sifat rendah hati atau tawadu dan menghormati perbedaan. Oke, Bapak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.